meninggalkan agama karena dikerat tapi tercabut. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim Meninggalkan agama karena dikerat tapi tercabut. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. 172 dibaca. Ayo yang baca yang mantap, yang keras. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, terus ayat 72-nya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang dari di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi orang Islam pasti masuk neraka itu. Jelas toh? Yang tidak masuk neraka yang takwa, betul? Nah, kalian semua ini orang Islam itu kata sana dalam pemahaman sana pasti masuk neraka kecuali yang takwa. Maka kamu orang Islam ini sudah begitukan, lagi kurang ngaji, ngajinya nggak dengan makna, tafsirnya nggak tahu juga, bahkan ustadznya nggak menjelaskan juga. Kalau sudah sulit jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, ini harus ditingkatkan kajian yang ada. Nah, yang takwa itu siapa? Kamu pengen masuk surga toh? Iya. Betul? Syarat masuk surga takwa toh? Nah, takwa itu ada di surat Al-Maidah ayat 46. Baca. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi wa minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Yang takwa itu ikut Injil, betul toh? Di ayat itu yang takwa ikut Injil kan? Lah kalian sudah ikut Injil belum? Belum toh? Karena kalian ini belum ikut Injil, maka ikut Injil itu. Karena Nabi Muhammad pun disuruh ikut Injil. Surat 10 ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada di dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang. Nah, Muhammad itu tanya pada pamannya istrinya, itu pendeta. Maka kamu itu mengikut Muhammad, mesti kalau ada problem keraguan dalam penafsiran Al-Quran, tanya pada pendeta, tanya pada misi, tanya pada pastor. Maka kalian ini adalah mumpung masih ada waktu, supaya kalian mendapat kebenaran, segera ikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus. Salam saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikan Pak Abdul Somad tadi ya. Beliau mengatakan ya bahwasanya kemurtadan itu terjadi karena uang, karena harta, dan juga karena menikah. Ya terserahlah ya apa yang mau dikatakan beliau. Tapi saya mau bercerita kepada kita tentang iman kekristenan, bahwa orang mengikut Tuhan Yesus ya, dan orang datang kepada Tuhan Yesus ya, saudaraku dikasih Tuhan, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena menikah,
tetapi karena ditarik oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, saya mau bacakan kepada kita firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesuslah yang telah memilih kita, Tuhan Yesuslah yang telah memanggil kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin selama ini kita bukan agama Kristen, mungkin selama ini kita tidak ataupun belum mengenal Yesus, tetapi sekarang kita mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Percayalah, itu bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, tetapi karena Yesuslah yang telah memilih kita, Yesuslah yang telah memanggil kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahkan firman Tuhan juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku yang di sorga. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Dengan cara apakah Bapa menarik orang-orang datang kepada Yesus? Yaitu dengan kuasa Roh Kudus lah. Dia bisa menjamah hati setiap orang, menaklukkan hati setiap orang, melembutkan hati setiap orang, sehingga boleh mengenal dan datang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya mau ceritakan kepada kita semua di Alkitab, jelas dituliskan ada seorang yang dulunya penjahat, seorang Farisi yang dulunya namanya adalah Saulus, berubah menjadi Paulus. Awalnya dia berusaha untuk menganiaya jemaat Kristen, berusaha membunuh, bahkan memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah memilih dia, ketika dia berkobar-kobar untuk membunuh dan memenjarakan orang-orang Kristen, ketika di tengah perjalanan, saudara kasih Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan di situ dia diubahkan namanya, yang dulunya Saulus diubah menjadi Paulus, yang dulunya menjadi penjahat sekarang menjadi pemberita Injil, yaitu bernama Paulus. Sehingga tulisannya pun ada hingga hari ini di Alkitab. Seperempat dari Alkitab hampir adalah surat ataupun pemberitaan dari Rasul Paulus. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Tuhan Yesuslah yang telah memilih dan memanggil Rasul Paulus. Begitu juga dengan kita yang datang dan mengenal Yesus. Saudaraku, bukan karena kehebatan kita, bukan karena harta, uang, kedudukan, karena pernikahan, tapi karena Yesus yang telah memanggil dan memilih kita. Tuhan Yesus mau kita berbuah, Tuhan Yesus mau kita bertumbuh dari yang jahat menjadi baik, dari yang buruk menjadi lebih baik. Saudaraku kasih Tuhan, supaya setiap orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan lutut bertelut datang menyembah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, inilah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Biarlah lewat firman ini kita mengerti bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bersyukur. Ya, salam saudara yang diberkati Tuhan. Kita baca dulu beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru-seru semua nih. Komentar pertama datangnya dari Anggang Samungkal. Pindah keyakinan bukan karena duit, bukan karena Indomie. Mereka yang menjadi murtad karena tidak lagi tertarik ceramah Ustadz Somad, Ustadz Kainama yang hanya tebarkan kebencian, kebohongan, penipuan. Yang murtad itu menyadari tidak ada keadilan di keyakinannya yang lama. Ustadz ceramah mulut asik, tebarkan kebencian, menjelekkan isi kitab orang Kristen tanpa dalil yang benar. Sekarang zaman internet, segala sesuatu tidak lagi dapat disembunyikan. Rasakanlah puas Kainama. Ya teman-teman, ini komentar dari Anggang Samungkal. Ya, komentar yang berikut dari Ferry Gumolung. Makanya segera ambil keputusan, sekarang mau ikut ajaran Tuhan Yesus atau menolak ajaran Tuhan Yesus. Ikut ajaran Tuhan Yesus dijamin masuk surga, menolak ajaran Tuhan Yesus dijamin masuk neraka. Mantap. Ya, komentar yang berikut dari ODCBF. Sudah diberitahu yang benar, tapi kalau nggak percaya ya sudah, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Segala risiko ditanggung sendiri. Yang jelas tugas kita menyampaikan firman Tuhan ke penjuru dunia. Amin. Ya, komentar yang berikut dari Dr. Benedictus. Walaupun diberitahu, mereka pura-pura tidak mendengar. Padahal sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah, kalian harus percaya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkanmu. Mantap. Ya teman-teman, sampai di sini saja ya saya baca komentarnya. Dan bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi agar saudara kita yang menyaksikan video ini baca komentar kalian dan boleh jadi berkat bagi mereka. Ya teman-teman, sampai di sini saja video ini ya. Semoga bermanfaat ya. Shalom.